Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Masih, Pak. Khalifah Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, namun atas persetujuan para sahabat lainnya. Bagus. Anak-anak sekalian, apakah ada di antara kalian yang tahu bagaimana proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah? Saya belum tahu, Pak. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari materi ini, terlebih dahulu kita harus melihat tujuan dari apa yang akan kita pelajari ini. Nah anak-anak sekalian, adapun tujuan yang dicapai dari pembelajaran yang akan kita lalui hari ini adalah diharapkan kepada kalian semua memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap proses pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi ini? Sudah, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, untuk diketahui bahwa Utsman bin Affan ini lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Pada masa jahiliyah itu, Utsman bin Affan itu tergolong manusia terkemuka di kabilahnya. Dia sangat terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati oleh kaumnya. Nah, sosok Utsman bin Affan ini sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan bahkan beliau tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamar dan sejenisnya. Utsman bin Affan sangat memelihara pandangannya. Beliau ini menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman itu menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya, sehingga harta beliau ini dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy secara keseluruhan. Nah, Utsman bin Affan ini termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menikahkannya dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Ketika kaum kafir Quraisy menyiksa kaum muslimin, Utsman bin Affan ini hijrah bersama istrinya itu ke Habasyah, yang kemudian kembali ke Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Saya mau bertanya, Pak. Apakah benar Utsman bin Affan ini seorang yang dermawan? Mohon diberikan contoh kedermawanannya, Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anak sekalian, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin ada di antara kalian yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Tami.
Baiklah, memang benar Utsman itu seorang yang sangat dermawan. Hal ini terlihat ketika beliau menyumbangkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan umat Islam pada saat peperangan melawan kaum Quraisy. Oke, terima kasih banyak. Jawaban yang sangat bagus sekali ya. Memang Utsman bin Affan ini terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan ya. Terbukti ketika terjadi peristiwa perang Tabuk, di mana pada saat itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk berperang. Disinilah peran Utsman bin Affan ini terlihat. Beliau pada saat itu menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000 ya. Di samping itu Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan usra atau pasukan dalam kesusahan ya. Utsman bin Affan juga banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk waktu itu membeli sumur dengan hartanya lalu mendermakannya kepada kaum muslimin. Nah, anak-anak sekalian, kedermawanan Utsman bin Affan ini tidak menjadikan beliau ini jatuh miskin, bahkan membuat beliau ini semakin kaya raya ya. Demikianlah sosok dari Khalifah Utsman bin Affan ini yang patut kita tiru, kita teladani dan kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah proses pemilihan Utsman bin Affan ini sebagai khalifah ya. Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab itu diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini merupakan salah seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah ya. Setelah peristiwa penikaman ini, Umar bin Khattab merasa ajalnya ini sudah semakin dekat, sehingga beliau meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab ini adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas ya. Sebelum saya melanjutkan penjelasan materi ini, mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Dipersilakan. Saya, Pak, bagaimanakah tata cara pelaksanaan musyawarah untuk memilih seorang khalifah yang dilakukan pada saat itu? Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Anak-anak sekalian, metode pemilihan khalifah yang digagas oleh Umar bin Khattab melalui sistem musyawarah ini diawali dengan cara memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang dianggap pantas untuk menjadi kandidat pemimpin. Umar juga menetapkan tata cara pemilihannya, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan. Para pasukan ini juga diperintahkan untuk mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bergabung dalam majelis Al-Hallu wal Aqdi ini, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, dan antara tidak menentukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ini menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Setelah ke-6 orang sahabat ini bermusyawarah, maka terpilihlah Utsman bin Affan ini sebagai khalifah
menggantikan Umar bin Khattab. Lah Utsman bin Affan ini dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai melaksanakan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Lah Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 656 Masehi. Setelah beliau ini menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa sosok Utsman bin Affan ini merupakan orang yang sangat mulia di kabilahnya. Semasa hidup beliau ini tidak pernah sekalipun bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Lah beliau ini terkenal dengan kedermawanannya dari sebelum beliau masuk Islam sampai beliau itu menjadi menantu Rasulullah SAW dan bergelar Dzunurain. Lah Utsman bin Affan ini dipilih menjadi khalifah oleh majelis yang dikenal dengan sebutan Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri dari 6 orang. Nah, dewan ini dibentuk oleh Umar bin Khattab atas persetujuan beberapa sahabat. Demikianlah materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.